Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Mumtazah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas D semester 2 dengan NIM 2214020127 akan mencoba menjelaskan 13 materi pada mata kuliah Al-Shorof An-Nazari. Baik, kita masuk kepada materi pertama, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim ialah setiap kata yang menunjukkan nama orang, hewan, tumbuhan, benda, tempat, waktu, dan sifat yang tidak terikat oleh waktu. Adapun tanda-tanda isim atau alamah isim seperti 1. Berakhiran tanwin, kitabun. 2. Diawali dengan alif lam, al-qamar. 3. Didahului huruf jar atau kata depan seperti nazartu ilas sama. Yang keempat, didahului huruf nida seperti ya Fatimah. Yang kelima, berakhiran tak marbutoh seperti kurrosah. Isim juga mempunyai ciri-ciri seperti nama orang Fatimah, nama binatang samak, ikan, nama tumbuhan fulfulun, nama benda qalamun, nama tempat faslun. Selanjutnya ada fi'il, adalah setiap kata yang menunjukkan kejadian suatu peristiwa pada waktu tertentu. Seperti 1. Ada fi'il madi, yaitu kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Contoh, qara'a, aku telah membaca. 2. Fi'il mudhari adalah kata kerja menunjukkan masa sekarang atau yang akan terjadi. Contoh, yadhhabu, saya akan pergi. 3. Fi'il amar, yaitu kata kerja perintah. Contoh, aknusu, sapulah. Iqra, bacalah. Dan adapun fi'il nahi, yaitu bermakna larangan, seperti la tadhhab, jangan pergi. Selanjutnya ada huruf, adalah setiap kata yang tidak mempunyai makna kecuali disandingkan dengan kata lain. Dalam i'rab ada 3 pembagian, yaitu ada huruf nasab, huruf jar, dan huruf khafat. Selanjutnya ada isim maksur dan isim manqus. Isim maksur adalah setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah atau menetap, yaitu ya tanpa titik, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh, ja'a al-fata, telah datang seorang pemuda, berakhiran alif lazimah atau ya tanpa titik dan sebelumnya berharokat fathah. Dan isim manqus adalah setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa ya lazimah atau menetap dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Contoh, ja'a al-qadi, seorang hakim telah datang, yaitu al-qadi, kalimat ini berakhiran dengan ya lazimah dan sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Selanjutnya ada isim mamdud dan isim tafdil. Al-isim mamdud huwa al-isim mu'rab akharu hamzah qablahu alif zaidah. Adalah isim mu'rab yang akhirnya huruf hamzah dan sebelumnya ada huruf alif tambahan. Contohnya as-sama'u, yaitu berakhir dengan hamzah dan sebelumnya ada alif ziyadah atau alif tambahan. Adapun isim tafdil, yaitu isim yang berasal dari fi'il untuk menunjukkan dua sesuatu yang saling bersamaan dalam sifatnya yang satu, dan salah satunya memiliki sifat yang lebih terhadap yang lain. Adapun wazan isim tafdil, yaitu yang pertama af'alu untuk muzakkar. Contoh, asy-syi'rul arabi afdalu syi'rin. Syair Arab adalah syair yang paling utama. Yang kedua, fu'ala untuk muannas. Contoh, qasidatul burdah itu futlal qasaidi. Qasidah burdah adalah qasidah yang paling utama. Selanjutnya ada isim mufrad, mutsanna, dan jamak. Isim mufrad adalah sesuatu yang bukan berbentuk mutsanna, bukan pula jamak, bukan mulhaq, dan bukan pula dari isim yang 5. Contohnya pada muannas, yaitu diakhiri dengan tak marbutoh, seperti Fatimah wa qaimah, yang pada muzakkar tidak diakhiri dengan tak marbutoh, yaitu seperti Umar wa Rahmat. Isim musanna adalah apa yang menunjukkan bentuk dua atau ganda dengan tambahan alif dan nun atau ya di akhir katanya. Contoh, rojulan, yaitu ada tambahan alif dan nun, dua orang laki-laki. Dan contoh lainnya seperti muslimina, ada tambahan ya dan nun. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan suatu jumlah bilangan 3 atau lebih banyak. Adapun pembagian isim jamak, yaitu jamak muzakkar salim yang menunjukkan makna berjumlah lebih dari 2, yang akhir katanya ditambah waw dan nun atau ya dan nun. Contoh, muslimuna. 2. Jamak muannas salim adalah isim menunjukkan makna yang berjumlah lebih dari 2, yang akhir katanya ditambah alif dan ta. Contoh, sholihat.
3. Isim jamak taksir adalah isim yang bentuk katanya berubah dari bentuk mufradnya. Contoh, rijalun, bentuk mufradnya rajulun. Selanjutnya isim mudzakkar wa muannas. Isim mudzakkar adalah kata yang tidak memiliki salah satu dari 3 tanda muannas, yaitu ta, alif, dan ya. Contoh, rijalun wa amirun. Adapun pembagian isim mudzakkar yaitu ada isim mudzakkar hakiki, kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki baik dari manusia ataupun hewan. Contoh, sa'idun. Yang kedua, isim mudzakkar majazi, yaitu kata benda yang sama sekali tidak terlihat berjenis laki-laki karena diperuntukkan pada benda mati. Contoh, baitun, kitabun. Adapun isim muannas yaitu kata benda yang memiliki salah satu tanda dari 3 tanda muannas. Contoh, imro'atun. Isim muannas terbagi menjadi 2, yaitu isim muannas lafzi yang menunjukkan jenis perempuan dari lafaznya dengan tak marbutoh. Contoh, Fatimah. 2. Isim muannas majazi yaitu kata benda yang disepakati orang Arab berupa benda mati yang menunjuk kepada perempuan pada benda tertentu. Contohnya, surotun yang artinya gambar dan kurotun yang artinya bola. Selanjutnya ada isim jins dan isim alam. Isim jins adalah isim yang tidak mengkhususkan pada individu, satuan, atau unit tertentu dari semua jenisnya, hingga ia memiliki keumuman makna walaupun terbatas pada jenisnya. Contoh, rojulun, laki-laki, dan darun, rumah. Ini maknanya umum. Adapun isim alam adalah isim yang mengkhususkan pada individu, satuan, ataupun unit tertentu dari seluruh individu, satuan, dan unitnya sejenis. Contohnya, Khalidun, nama orang, Khalid. Dan adapun Dimsyak, yaitu Damaskus, nama tempat. Selanjutnya ada isim mushtaq dan isim jamid. Isim mushtaq adalah isim yang diambil dari kata yang lain dan ia menunjukkan sesuatu yang disifati dengan sifat tertentu. Contohnya, asal katanya sajadah dan isim mushtaqnya adalah sajidun. Adapun isim jamid adalah isim yang tidak terambil dari kata yang lain, artinya ia merupakan isim yang berdiri sendiri atau isim asli. Contohnya, nahrun, sungai, bahrun, laut. Adapun bagian dari isim jamid yaitu ada isim zat yang tidak diambil dari fi'il atau ia tidak memiliki turunan kata. Dan adapun isim masdar yaitu isim makna yang tidak terikat dengan keterangan waktu. Selanjutnya ada fi'il madhi, mudhari', dan amar. Fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi di waktu lampau. Contohnya, qara'a, aku telah membaca, alima, aku telah mengetahui. Adapun fi'il mudhari' yaitu kata yang menunjukkan suatu perkataan dan peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau masa yang akan datang. Contoh, yadkhulu, aku akan masuk, yaghsilu, aku akan atau sedang mencuci. Fi'il amar adalah kata kerja digunakan untuk memerintah atau memohon yang menunjukkan peristiwa yang akan datang. Contoh, irji', pulanglah, ijlis, duduklah, uskut, diamlah. Selanjutnya ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam bahasa Arab yang diistilahkan dengan maf'ul bih. Maksudnya, fi'il lazim di sini maknanya tetap sempurna walaupun tidak mempunyai maf'ul bih. Contoh, jalasa Arif, Arif duduk, atau tanamu Zainab, Zainab tidur. Adapun fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan satu maf'ul atau lebih untuk menyempurnakan maknanya. Contoh, qara'a Ariful Qur'ana, Arif membaca Al-Quran. Dalam fi'il muta'addi memang dibutuhkan maf'ul bih agar maknanya menjadi sempurna dan jelas. Selanjutnya ada fi'il ma'lum wa fi'il majhul. Fi'il ma'lum atau mabni ma'lum adalah fi'il yang fa'ilnya disebutkan bersamanya atau sudah diketahui karena telah disebutkan. Contoh, ta'allama Fatimah ilman nahwu, Fatimah telah belajar ilmu nahwu. Contoh lainnya, yaktubu Muhammadun ad-darsu, Muhammad sedang menulis pelajaran. Adapun fi'il majhul adalah suatu jenis fi'il yang tidak disebutkan pelakunya sehingga pelakunya tidak dapat diketahui. Contoh, yaktubu ad-darsu, pelajaran sedang ditulis. Di sini tidak jelas maknanya siapa yang sedang menulis pelajaran. Selanjutnya ada fi'il shahih wa fi'il mu'tal. Fi'il shahih huwa
ma kanat hurufuhul usliyatu khaliyatan min ahrafil illat adalah fi'il yang huruf aslinya bukan merupakan huruf ilat alif, waw atau ya. Contoh kataba, qara'a, dan hasuna. Fi'il sahih dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu fi'il mahmuz, mudha'af, dan fi'il salim. Dan fi'il mu'tal huwa ma kana ahadu ahrufihil usliyati ahada harfil illat adalah fi'il yang salah satu dari huruf aslinya adalah huruf ilat alif, waw atau ya. Contoh yaitu wajada, qala, roma. Dan fi'il mu'tal dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mitsal yang apabila huruf ilatnya berada di depan, ajwaf di tengah, dan nakish di akhir. Materi terakhir adalah fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad adalah fi'il yang semua huruf penyusunnya merupakan huruf asli, tidak ada tambahan dari huruf lain. Terbagi menjadi 2, yaitu ada fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang tersusun dari 3 huruf. Contoh akala, makan, zahaba, pergi. Dan yang kedua ada fi'il ruba'i mujarrad yang tersusun dari 4 huruf. Contoh zalzalah yang artinya guncangan. Mungkin sekian penjelasan 13 materi pada mata kuliah Al-Shorof An-Nazari dari Ana Mumtaza. Kalau ada salah mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.